Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel ini. Kali ini kita tidak bosan-bosannya untuk membahas soal matematika, apalagi ini momen ujian akhir semester ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas soal-soal prediksi tentang turunan, tentang limit. Nah, kali ini kita membahas soal-soal prediksi ujian semester berkaitan dengan soal integral. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, ini di sini lambang integral. Tentukanlah integral x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang x tambah 5 dx. Nah, jadi ini yang diminta integral. Ingat ya, rumus integral itu jika x pangkat n, nah, atau misalnya ada bilangan di sini, berarti integralnya a dikali 1 per n tambah 1 dikali x n tambah 1. Nah, n ini pangkat, jadi pangkatnya bertambah ya. Kalau turunan pangkatnya berkurang. Oke, kita coba ke yang di sini. Berarti jawabannya adalah berarti x pangkat 3 berarti 1 per n nya berapa? 3, berarti 3 tambah 1. Kemudian x 3 tambah 1. Nah, ini langsung saja ya, tambah 3 dibagi 2 tambah 1 dikali x 2 tambah 1. Kemudian dikurang. Nah, ini langsung aja 1 per n nya kan 1 nih, berarti langsung 2 Bapak buat. 1 tambah 1 2, berarti ini x kuadrat. Kemudian ditambah, nah kalau x nya enggak ada berarti integralnya langsung kita tulis 5x, langsung kita tambahkan x di belakangnya, itu integral. Oke, ini kita selesaikan, berarti ini 1 per 4 x pangkat 4 ditambah 3 per 3 x pangkat 3 dikurang 1 per 2 x pangkat 2 ditambah 5x. Oh ya, ini lupa tambah c, ini tambah c rumusnya. Ini tambah c. Jadi ini jawaban akhirnya 1 per 4 x pangkat 4 ditambah 3 bagi 3 1, berarti tinggal x pangkat 3 dikurang setengah x kuadrat ditambah 5x ditambah c. Oke, udah ya integral ini. Jadi tinggal ingat rumus ini ya, bahwa pangkatnya bertambah. Kalau turunan pangkatnya berkurang. Oke, lanjut. Nah, ini yang kedua. Integral 5 per 3x pangkat min 4 dx. Tentukanlah integral. Nah, kalau seperti ini, pangkat min ini kita jadikan dia pangkat positif, sehingga soal kita berubah menjadi integral 5 per 3. Nah, kalau dia pangkat negatif, mengubahnya menjadi positif, berarti dia naik ke atas, berarti x pangkat 4. Jadi yang awalnya di bawah naik ke atas, dx. Nah, kalau seperti ini langsung aja kita masukkan rumusnya tadi, berarti 5 per 3 nya tetap dikali 1 per 4 tambah 1 berarti 5. Ya kan, pangkatnya bertambah 1. 4 tambah 1 5 dikali x pangkat 5. Jadi jawabannya adalah 5 bisa dicoret, berarti 1 per 3 x pangkat 5. Oke, ini jawabannya ya. Selesai 2 soal. Lanjut. Diketahui f aksen x sama dengan 4x kurang 7. Berarti ini adalah turunan dari fx. Dan F3 sama dengan 5. Tentukan Fx. Nah, berarti yang diketahui turunannya. Nah, dan juga diketahui F3 sama dengan 5. Ya udah, yang turunan ini kita integralkan dia. Nanti kita ketemukan Fx sama dengan, kita integralkan langsung, berarti 4-nya tetap 1 per 1 tambah 1 x 1 tambah 1 dikurang 7x. Nah, ini karena ini tidak ada x nya, langsung kita tambahkan x di sini. Berarti jawabannya 4 1 per 2 x kuadrat dikurang 7
X ini 4 bagi 2 2 ya, berarti 2x kuadrat dikurang 7x ya. Oh ya, ini karena integral lupa terus ya, tadi juga seharusnya tambah C, berarti ini tambah C dan juga ditambah C. Integral harus ada tambah C nya tadi ya. Nah kemudian ini juga diketahui F3, berarti ini Fx, berarti F3 sama dengan 5. Nah berarti 5 sama dengan 2 X nya ini kita ganti dengan 3, berarti dikali 3 kuadrat dikurang X nya ini 7, kita ganti dengan 3 ditambah C. Nah artinya sekarang kita nyari C nya, berarti 5 sama dengan 3 kali 3 9 kali 2 18, 7 kali 3 21 ditambah C. 18 kurang 21 adalah min 3, 5 min 3 tambah C. Oke, kita lanjutkan ke sini. Berarti 5 ditambah 3 sama dengan C, berarti 8 sama dengan C. Jadi C adalah 8. Sehingga Fx-nya kita peroleh ini kita lanjutkan di sini. Dengan demikian Fx-nya tadi kan kita dapatkan integralnya ini, berarti Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat yang ini dikurang 7x ditambah C. Nah C berapa? 8, berarti berubah menjadi 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 8. Ini jawabannya ya. Oke, selesai 3 soal. Lanjut kita ke soal yang keempat. Nah ini integral dalam kurung 5x tambah 1 pangkat 5. Nah berarti ini udah masuk ke integral substitusi. Nah caranya yang di dalam kurung ini dan dia berpangkat kita misalkan dengan U, berarti U sama dengan 5x ditambah 1. Kemudian kita turunkan dia du per dx. Nah turunkan 5x tambah 1, turunnya gimana? Turunan, ingat ya, turunan itu pangkatnya berkurang, berarti misalnya 2x kuadrat, berarti turunannya 2 kali 2 4, berarti pangkatnya berkurang 1, tinggal ini. Berarti kalau 5x turunannya apa? Turunannya berarti 5, karena ini x 1 nih turunannya jadi 0, berarti du per dx nya sama dengan 5. Kemudian kita pindah ruaskan dx nya ke sini, berarti du dibagi 5 sama dengan dx. Pindah ruas ya, 5 pindah ke bawah, dx nya pindah ke di sebelah kanan sama dengan atau di ruas kanan. Jadi udah dapat ini. Kita kembali ke soalnya. Integral dalam kurung, nah ini 5x tambah 1 ini sama dengan U, berarti boleh kita ganti dengan U pangkat 5. Kemudian dx nya ini du dibagi 5, berarti du dibagi 5. Nah baru kita integralkan, berarti sama dengan 1/5. Nah ini kan du per 5 berarti 1/5, berarti dikali 1/5 tambah 1, ini pangkatnya nih ya 5, berarti 5 tambah 1 dikali U 5 tambah 1 ditambah C, berarti berapa nih? 5 tambah 1 6, 5 kali 6 berarti 30 ditambah U pangkat 5 ditambah salah dikali U pangkat 6, 5 tambah 1 baru ditambah C. Nah kemudian untuk jawabannya tinggal kita ganti 1/30. U ini kita ganti dengan ini tadi 5x tambah 1, berarti 5x tambah 1 pangkat 6 ditambah C. Jadi jawabannya ini ya untuk soal seperti ini. Ini integral substitusi.
Oke, lanjut. Nah, ini integral seperti ini. Tentukanlah integralnya. Ada akarnya juga ya. Ini juga termasuk soal integral substitusi. Nah, kalau seperti ini soalnya kita ubah dulu. Integral x kuadrat tambah 1 per. Nah, yang akar ini kita ubah menjadi berpangkat, berarti x pangkat 3 ditambah 3x. Nah, ini berarti kalau kita akar kita ubah menjadi pangkat 1 per 2. Ingat ya, kalau akar seperti ini kita ubah menjadi berpangkat, berarti pangkatnya 1 per 2 dx. Nah, belum cukup seperti ini, masih kita naikkan dia ke atas, berarti x pangkat 2 tambah 1. Ini kita kasih kurung aja, kali. Nah, ini naik ke atas, berarti x pangkat 3 tambah 3x. Pangkat setengah berarti kalau naik ke atas menjadi min setengah atau negatif setengah dx. Nah, integral. Baru soalnya seperti ini. Jadi ingat ya, kalau akar itu jadikan dia bilangan berpangkat dan naikkan dia ke atas. Itu bahasa mudahnya. Baru. Nah, kalau dua seperti ini, yang kita misalkan dengan U adalah yang pangkatnya selain 1. Kalau ini kan pangkat 1 di sini. Ini pangkatnya min setengah. Berarti yang kita misalkan dengan U adalah yang ini. X pangkat 3 ditambah 3x. Ingat ya, yang kita misalkan dengan U adalah yang pangkatnya selain 1. Nah, ini kan 1 pangkat di sini. Ini pangkat min setengah. Itu yang kita misalkan dengan pangkat kita misalkan dengan U. Kemudian kita cari turunannya ini, du per dx. Turunannya berapa? Turunan berarti 3 kali x, berarti pangkatnya kurang 1, tinggal 2. Ditambah, ini 3x, berarti x nya hilang, tinggal 3. 3x kuadrat tambah 3. Atau 3 nya kita keluarkan, 3 dikeluarkan, x kuadrat tambah 1. Ya, 3 nya ini kita keluarkan ya, berarti 3x kuadrat tambah 1. Kemudian kita berarti du dibagi, ini pindah ruas, berarti 3 dikali x kuadrat tambah 1 sama dengan dx. Jadi pindah ruas ya, dx nya ke ruas kanan, 3x kuadrat tambah 1 nya ke ruas kiri. Seperti ini dia. Nah, udah dapat seperti ini. Kembali lagi kita ke sini, ke soal yang tadi. Berarti ini integral dalam kurung x kuadrat tambah 1. Nah, ini udah kita misalkan dengan U tadi. Berarti dikali dalam kurung U pangkat min 1 per 2 dikali dx nya ini. Berarti du dibagi 3 x kuadrat tambah 1. Nah, karena ini sama, boleh kita coret. Boleh kita coret. Berarti tinggal soalnya yang harus kita integralkan menjadi integral U pangkat min 1 per 2. Oh, nih 3, berarti du per 3. Atau yang bahasa mudahnya integral 1 per 3 U pangkat min 1 per 2 du. Ya. Oke, baru kita integralkan. Nanti kita lanjutkan ke bawah sini. Berarti jawabannya adalah, jawaban integralnya adalah 1 per 3 nya tetap. 1 per 3 ini tetap. U pangkat min setengah berarti 1 per min setengah ditambah 1 dikali U pangkat min 1 per 2 ditambah 1. Ingat, pangkat integral bertambah 1 ya, ditambah C. Nah, berarti sama dengan 1 per 3 nya tetap dikali, nah, min setengah tambah 1 hasilnya 1 per 2 setengah ya. Kemudian U pangkat min setengah tambah 1 hasilnya juga setengah ditambah C. Nah, berarti ini 1 per 3. Nah, setengah ini dibalik menjadi
2/1 dikali U pangkat 1/2 ditambah C. Oke, habis kertasnya. Kita lanjutkan di sini. Berarti tadi kita buat sambungan ini 1/3 2/1 U pangkat 1/2 ditambah C. Berarti ini jadinya 2/3 dikali U pangkat setengah ditambah C. Nah, kemudian U yang ini kita kembalikan ke awal. Kita ubah dia menjadi U yang ini. Jadi 2/3 dikali U-nya berubah menjadi X pangkat 3 ditambah 3X pangkat setengah ditambah C. Nah, ini jawabannya ya. Ini jawabannya. Integral ini substitusi ini seperti ini jawabannya. Oke, silakan dipahami soalnya seperti ini ya. Ini di pause videonya nanti ya. Lanjut. Nah, persamaan kurva yang mempunyai gradien garis singgung nih dy per dx 8x kurang 3 dan melalui titik 2,3 adalah, jadi persamaan garis singgung kurvanya yang ditanya. Nah, kalau soal seperti ini yang ada dy dx nya ini langsung kita integralkan. Berarti integral dari 8x kurang 3 sama dengan 8 kali 1/2 di x pangkat 2 dikurang 3x. Berarti jawabannya adalah 4x kuadrat dikurang 3x. Ini integralnya. Kemudian tambah C nya lupa, tambah C. Nah, tambah C. Kemudian ini ada titik 2,3, artinya X sama dengan 2 dan Y nya sama dengan 3. Nah, jadi Y sama dengan 3, berarti 3 sama dengan 4X pangkat 2 dikurang 3X ditambah C. Jadi kita mencari C nya. Nah, ini udah kita ganti Y-nya dengan 3. Sekarang X-nya kita ganti dengan X yang ini kita ganti dengan 2. Berarti 3 sama dengan 4X kuadrat, berarti 2 kuadrat dikurang 3 kali 2 ditambah C. Berarti 3 4 kali 4 16 dikurang 6 ditambah C. 16 kurang 6 10, berarti 3 sama dengan 10 tambah C. Berarti 3 kurang 10 sama dengan C. Berarti C sama dengan 3 kurang 10 berarti min 7. Jadi persamaan kurvanya adalah ini yang kita dapat integral ini tadi. Kan ini C nya dapat min 7. Berubah menjadi 4x kuadrat dikurang 3x dikurang 7. Jadi persamaan kurvanya adalah berarti Y sama dengan 4x kuadrat dikurang 3x kurang 7. Oke, ini dapat jawaban persamaan kurvanya. Kemudian soal selanjutnya. Oke, ini soal terakhir ya. Jika biaya marginal suatu perusahaan ditentukan oleh MC sama dengan 6Q kuadrat kurang 4Q tambah 7, maka persamaan biaya totalnya adalah. Nah, kalau soal cerita seperti ini, yang perusahaan seperti ini, langsung aja kita integralkan yang persamaan ini. Dapat jawabannya langsung nanti. Berarti integralnya ada integral dari 6Q kuadrat dikurang 4Q ditambah 7. Integralnya menjadi 6/3 Q pangkat 3, kemudian dikurang 4/2 Q pangkat 2, nah pangkatnya bertambah ya, ditambah 7X. Berarti 6/3 2 Q pangkat 3 dikurang 2 Q kuadrat atau Q pangkat 2 ditambah 7
Aduh kok X, berarti ini Q salah ya. Q pangkat berarti 7 Q. Ditambah C, tambah C. Jadi jawabannya ini langsung berarti persamaan biaya totalnya adalah persamaan biaya total adalah 2Q pangkat 3 dikurang 2Q kuadrat tambah 7Q tambah C. Oke, habis soalnya. Ini soal terakhir. Semoga dengan berakhirnya pembahasan ini anak-anak Bapak bisa menjawab soal ujiannya nanti ya. Jawablah dengan jujur, kerjakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.